you like that? You gon' like that? Da 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 da. How you like that? Bada bing, bada boom, boom, boom. How you like that? Da 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 da. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rina Eka Ninggolan yang akan membahas tentang encapsulation pada Java. Nah, encapsulation itu merupakan salah satu dari konsep OOP pada bahasa pemrograman Java. Konsep ini memiliki mekanisme untuk membungkus sebuah data atau variabel. Data itu tidak bisa diakses oleh kelas lain. Dengan konsep encapsulation ini, semua data harus kita set menjadi private agar kelas lain tidak dapat mengaksesnya. Nah, jika di antara kalian ada yang belum paham apa itu private, nah private itu merupakan modifier untuk membatasi hak akses pada variabel, kelas, dan method. Jika data-data di set hak aksesnya menjadi private, maka data tersebut hanya bisa digunakan oleh kelas itu sendiri dan tidak bisa digunakan oleh kelas luar manapun. Kita hanya dapat mengakses data tersebut dengan menggunakan metode public getter dan setter. Jika ada yang belum tahu apa itu metode getter dan setter pada Java, kalian dapat melihat tutorialnya pada video kali ini. Nah, kedua metode tersebut akan kita akses melalui metode main. Jadi yang harus kita set menjadi private itu adalah atributnya saja, seperti variabelnya. Nah, pada video kali ini kita akan membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan konsep encapsulation. Pertama, kita akan membuat dua buah kelas. Misalnya, pada program kali ini kita akan membuat kelas restoran dan makanan. Nah, data-data yang disimpan secara private akan diletakkan pada kelas restoran, lalu data tersebut akan kita akses melalui metode public setter dan getter pada metode main class di kelas makanan. Nah, sekarang kita akan membuat program pada kelas restoran. Nah, kali ini kita akan membuat kelas restoran. Pertama, kita hapus komentar dulu. Yang pertama kita buat adalah variabel private-nya dahulu. Kita akan membuat variabel private yang pertama kita buat private dengan menggunakan tipe data string. Kemudian kita buat menu. Setelah itu kita buat private double pada harga. Kemudian kita buat private boolean. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah method setter. Method setter ini merupakan public dengan parameter. Nah, caranya kita akan membuat public void. Kemudian kita akan set menunya. Kemudian kita buat tipe data string menu. Oke, kita buat kurung kurawal. Nah, setelah itu kita akan membuat this menu itu sama dengan menu. Nah, setelah itu kita membuat public void set harga, public void set harga, kemudian kita buat tipe data double harga. Nah, kita buat kurung kurawal lagi. Oke, yang terakhir kita buat public void untuk spesialnya. Nah, kita buat public void, kemudian kita buat set spesial,
special. Kemudian kita buat pitch data boolean special. Nah, kita buat kurung lagi. Oke, sekarang kita masuk ke method getternya. Sekarang kita akan membuat sebuah method getter yang pertama. Kita buat public string, data string untuk menunya. Kemudian kita buat tanda kurung, kemudian kurung kurawal. Nah, setelah itu kita buat return menu titik koma, kemudian kita buat public double lagi untuk harganya, public double get harga. Oke, kemudian tanda kurung kurawal, kemudian yang terakhir kita akan membuat public pada specialnya, yaitu kita buat return dulu di sini, return harga. Oke, kemudian terakhir kita buat public boolean get special. Nah, terakhir kita buat return special. Tetapi data-data tersebut ini akan kita jalankan pada method main class di kelas lain, yaitu kelas makanan. Kita tidak bisa memanggil variabelnya secara langsung, tapi kita bisa mengakses variabel atau datanya melalui metode-metode tersebut. Kemudian kita akan membuat program lagi menggunakan kelas makanan. Sekarang kita akan membuat kelas baru. Caranya, klik kanan di encapsulation ini, kita buat new, pilih new Java class. Nah, kita akan membuat kelas makanan. Oke. Nah, yang pertama kita akan membuat objek dari kelas restoran tadi. Caranya kita membuat restoran data itu sama dengan new restoran. Nah, kemudian kita akan memasukkan data pada variabelnya. Caranya yaitu kita buat data dot set menu, kemudian kita buat menunya, misalnya kita buat nasi goreng. Kemudian kita buat data dot set harga, kemudian kita masukkan harganya, misalnya kita buat 20.000. Oke, setelah itu kita akan membuat data titik set, kemudian special. Nah, kita buat true. Oke, kemudian kita akan memanggil metode get itu dari
kelas restoran tadi, dan kita akan menampilkannya dengan cara seperti ini. Yang pertama kita buat sistem outprintln, kemudian dalam kurung kita buat menu makanannya, kemudian kita buat plus data dari get menu tadi. Oke, setelah itu kita buat tanda kurung seperti ini, lalu titik koma di belakang. Sama halnya untuk harga dan spesialnya tadi, kita buat sistem outprintln di sini. Oke, kemudian kita buat harga makanannya titik 2. Nah, kita buat RP, kemudian tanda petik ini kita tambahkan dengan data get harga tadi. Nah, kita buat tanda kurung seperti ini. Terakhir untuk kita buat menu spesial titik 2, kemudian tanda tambah, kita buat data.get spesialnya. Oke, jangan lupa tanda kurung, kemudian titik 2. Nah, sudah jadi programnya. Saat kita akan mencoba running, kita akan coba dari kelas restoran. Saat kita akan coba running, ini tidak akan bisa karena kita tidak mempunyai main methodnya. Main methodnya ini ada di kelas makanan. Maka yang bisa di running adalah pada kelas ini. Kita akan coba running dan akan keluar outputnya seperti ini. Demikianlah tutorial dari saya mengenai encapsulation pada Java. Sekian dan terima kasih.